Sulawesi, pulau yang memesona dengan keindahan alam yang tiada duanya. Dari bawah Laut Bunaken yang penuh warna, hingga megahnya Gunung Latimojong yang menantang para pendaki. Alam Sulawesi adalah anugerah yang memukau. Namun, di balik keindahan ini, tersimpan kisah kelam. Nenek Pakande, sosok menyeramkan yang dipercaya menculik anak-anak desa dan memakan daging manusia. Dalam gubuknya yang tersembunyi di hutan, kengerian terungkap, meninggalkan jejak ketakutan hingga kini. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sulawesi, sebuah pulau dengan keindahan yang tak terhingga, membentang di jantung Nusantara. Di sini, alam menyatu dengan budaya, menciptakan harmoni yang memikat setiap hati yang memandang. Pemandangan bawah Laut Bunaken dengan terumbu karang warna-warni dan ikan yang berenang lincah. Di ujung utara, Taman Laut Bunaken menyuguhkan keajaiban bawah laut. Airnya yang jernih bagaikan kaca, menyembunyikan dunia penuh warna dan kehidupan yang tak tergantikan. Surga bagi para penyelam dari seluruh penjuru dunia. Di sebuah desa terpencil di Sulawesi, hiduplah masyarakat yang damai. Mereka hidup bergotong royong, berburu di hutan, dan bercocok tanam. Namun, ada satu kisah kelam yang turun-temurun diceritakan hingga kini. Kisah tentang Nenek Pakande sang pemakan manusia, ceritanya melegenda hingga kini. Seorang nenek tua berjalan perlahan dengan tongkat, wajahnya penuh keriput, dan tatapan matanya tajam. Nenek Pakande adalah sosok misterius. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Meski usianya sudah sangat tua, ia dikenal sebagai sosok yang kuat dan aneh. Konon, ia tak pernah menanam padi, tak pernah berburu, dan tak pernah meminta bantuan siapapun. Namun, perutnya tak pernah kosong. Katanya, Nenek Pakande memakan manusia. Itulah sebabnya ia tak pernah terlihat mencari makan. Ia, hati-hati, jangan berkeliaran di dekat hutan saat malam tiba. Kejadian menghilangnya anak-anak desa, suasana desa yang panik, ibu-ibu menangis, dan penduduk berkumpul di balai desa. Suatu hari, anak-anak mulai menghilang satu persatu. Para orang tua kebingungan, tak tahu kemana anak-anak mereka pergi. Semua mulai mencurigai Nenek Pakande. Mereka percaya ia menculik dan memakan anak-anak mereka. Namun, tak ada yang berani mendekati gubuknya untuk mencari tahu kebenarannya. Penduduk desa merencanakan penyelidikan. Seorang pemuda pemberani berbicara di hadapan penduduk desa. Pemuda berkata, "Kita tak bisa tinggal diam. Aku akan pergi ke gubuk Nenek Pakande malam ini dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Pemuda bernama Daeng itu akhirnya memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia membawa obor dan senjata tradisional untuk berjaga-jaga. Daeng berjalan di hutan yang gelap, suara burung hantu. Di tengah malam, Daeng tiba di gubuk Nenek Pakande. Ia mengintip dari celah dinding bambu, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Nenek Pakande duduk di lantai dengan kuali besar, di dalamnya terlihat tulang belulang. Di sana, Nenek Pakande sedang memasak sesuatu di dalam kuali besar. Aroma menyengat menyebar ke seluruh ruangan. Di sisi lain ruangan, terlihat pakaian anak-anak yang hilang. Nenek Pakande berubah menjadi sosok menyeramkan dengan taring panjang dan kuku tajam. Nenek Pakande sebenarnya adalah makhluk gaib yang menyamar sebagai manusia. Daeng segera melawan, tapi makhluk itu sangat kuat. Penduduk desa datang membantu dengan obor dan senjata, membakar gubuk Nenek Pakande. Penduduk desa yang mendengar keributan segera datang membantu. Mereka membakar gubuk Nenek Pakande. Namun, ketika api padam, Nenek Pakande telah lenyap. Hanya ada abu dan kuali kosong yang tertinggal. Sejak saat itu, desa menjadi tenang kembali. Namun, mereka tak pernah melupakan kisah Nenek Pakande.
Hingga kini, orang tua di Sulawesi masih menceritakan legenda ini kepada anak-anak mereka sebagai peringatan untuk selalu berhati-hati. Kisah ini bukan hanya tentang ketakutan, tetapi juga tentang keberanian untuk melawan kejahatan demi melindungi orang yang kita cintai.